Teens, kita berjumpa lagi dalam TFC. Kita akan menyimak pada hari ini tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Prioritas, berdasarkan Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42. Bersama dengan saya, Phoebe Bernadette. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini ingin kembali mengenal firman-Mu. Tuhan, naungi kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus yang membantu kami hidup menjadi anak-anak Tuhan, semakin mengenal-Mu dan takut akan Engkau. Tuhan yang memberkati dan menolong kami semua mengerti di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Teman-teman, apa sih yang saat ini menjadi prioritas teman-teman? Atau dengan kata lain, apa sih yang paling sering dipikirkan dalam kehidupan teman-teman? Ulangankah? Pertemanan-kah? Game-kah? Hobi-kah? Keluarga? Kakak atau adik? Atau mungkin ada banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman, setiap orang memiliki hal-hal yang dipikirkannya masing-masing. Tentu setiap orang memiliki prioritas yang berbeda dalam hidupnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca juga, kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh hanya memikirkan keinginan dan kebutuhan kita sendiri. Kita perlu untuk memikirkan, merenungkan, menggumuli apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita harus menaruh atau meletakkan Tuhan sebagai yang utama dan terutama di atas segalanya yang kita inginkan dan butuhkan. Firman Tuhan hari ini berbicara bahwa justru ketika kita menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya, disitulah kita bisa mendapatkan segala-gala yang kita butuhkan. Injil Matius pasal 10, teman-teman, berkisah tentang Tuhan Yesus yang menjelaskan kepada murid-muridnya tentang syarat dan upah mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang hendak mengikutnya harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama. Kita perlu berhati-hati membaca ini, sebab Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus abai terhadap apa yang kita butuhkan, atau kita abai terhadap keluarga kita, abai terhadap sekolah kita. Bukan berarti semua itu menjadi tidak penting. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita meletakkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang lebih utama dibandingkan semua hal yang kita anggap penting itu. Kita diajak teman-teman untuk melihat bahwa segala sesuatu sebetulnya yang kita miliki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya kesempatan bersekolah, ketika kita bisa punya kesempatan untuk mengerjakan hobi kita, ketika kita punya kesempatan untuk menata kehidupan kita, semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu, kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita miliki itu. Dan kita harus melihatnya dengan kacamata bahwa apa yang telah diberikan kepada kita itu sebagai anugerah, kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau untuk melakukan segala tanggung jawab kita dengan penuh rasa syukur, ketekunan, dan juga tanggung jawab. Ketika kita mengalami kesulitan di sekolah misalnya, ketika kita punya kacamata bahwa
Kesempatan bersekolah pun datang dari Tuhan. Untuk itu kita mau berjuang menjalani studi kita dengan baik. Ketika kita punya masalah di keluarga, tapi kita punya kacamata bahwa keluarga ini juga berasal dari Tuhan. Ada maksud Tuhan. Mengapa kita dilahirkan di keluarga ini? Untuk itu kita mau berjuang untuk menjalani relasi yang baik dengan keluarga kita. Dan kiranya kacamata ini menjadikan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa Engkau ingin kami hidup menjadi terang-Mu. Kami dipanggil untuk memuliakan nama-Mu. Dan untuk melakukan semua itu kami harus menjadikan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami lihat itu sebagai cara untuk kami bisa memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati studi kami, Tuhan berkati keluarga kami, pertemanan kami, semua itu bisa membawa kami semakin mengenal Tuhan, dan semua itu bisa kami kerjakan dengan baik untuk membawa harum nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.